Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, 1244, di sini kami akan melakukan praktikum kimia dengan reaksi saponifikasi untuk pembuatan sabun. Perkenalkan, nama saya Indah Ferisha. Nama saya Dea Hairunisa. Nama saya Muhammad Nizar Haryana. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Nama saya David Zinafid Daus. Nama saya Muhammad Horok Fauji. Nama saya Priam Budi. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Zulina Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sabun serta definisi saponifikasi. Yang pertama, definisi sabun. Sabun adalah pembersih diri dari kotoran yang menempel di permukaan kulit. Hampir semua orang membutuhkan sabun karena fungsinya sangat penting. Namun, sabun juga dapat menjadikan kulit kering. Reaksi kulit terhadap sabun dipengaruhi oleh bahan pembuatnya. Sabun yang alami adalah sabun yang dibuat dari bahan-bahan alam. Sebagai daerah yang tropis, Indonesia kaya akan bahan alam seperti minyak nabati dan tumbuh-tumbuhan. Minyak nabati seperti minyak kelapa, minyak sawit, minyak jagung, minyak biji matahari, dan sebagainya merupakan bahan utama pembuatan sabun alami. Selain itu juga, ekstrak tumbuhan-tumbuhan akan menambahkan fungsi dari sabun tersebut. Sabun juga merupakan campuran garam natrium dan kalsium dengan minyak hewani atau lemak nabati. Nanti di-cut ya. Sabun juga merupakan campuran garam natrium atau kalium dengan minyak hewani ataupun lemak nabati. Sabun dapat berbentuk wujud cair, padat, lunak sebagai pembersih. Berdasarkan Dewan Standarisasi Nasional, di mana sabun merupakan produk yang dimanfaatkan dalam tujuan untuk mengemulsi dan mencuci, terdiri dari asam lemak dengan rantai karbon C12, C18, dan sodium atau potasium. Ya. Hai. Halo. Lucu banget. Ada gua tuh. Ada apa? Ada yang angkat lah. Enggak, dia bercanda. Dia bercanda. Terus saponifikasi. Iya, lu udah sampai mana? Gue capek sih ngeditnya. Ini saponifikasi dari situ. Lama sih ya? Lanjut. Jujur banget. Sedangkan reaksi saponifikasi adalah reaksi pembentukan sabun yang biasanya dengan bahan awal lemak dan biasa. Nama lain reaksi saponifikasi adalah reaksi penyabunan. Dalam pengertian teknis juga, reaksi saponifikasi melibatkan basa atau yang biasa disebut NaOH yang menghidrolisis triglisida. Trigliserida. Sedangkan reaksi saponifikasi adalah reaksi pembentukan sabun yang biasanya dengan bahan awal lemak dan basa. Nama lain reaksi saponifikasi adalah reaksi penyabunan. Dalam pengertian teknis, reaksi saponifikasi melibatkan basa, yaitu NaOH, yang menghidrolisis trigliserida. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priam Budi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dasar teori pembuatan sabun atau reaksi saponifikasi. Dasar teori pembuatan sabun cair maupun sabun padat adalah reaksi saponifikasi. Saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak atau minyak oleh adanya basa kuat seperti NaOH atau KOH atau dikenal dengan larutan alkali, sehingga menghasilkan sabun berupa garam natrium dari asam lemak atau minyak. Alkali yang digunakan untuk pembuatan sabun cair maupun sabun padat pada dasarnya sama. Yang membedakan adalah jenis alkali yang digunakan. KOH atau potasium hidroksida digunakan untuk membuat sabun cair, sedangkan NaOH atau sodium hidroksida digunakan untuk membuat sabun padat. Sabun mempunyai sifat membersihkan melalui proses kimia koloid karena sabun mempunyai gugus polar dan non-polar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Hairunisa. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat sabun. Yang pertama, sarung tangan. Yang kedua, baskom.
Yang ketiga, air dengan pH netral yaitu 7. Yang keempat, ada NaOH atau natrium hidroksida yaitu soda api. Pewarna makanan, minyak zaitun, sendok, sumpit, dan juga minyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Ferisha. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dalam pembuatan sabun ini. Pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Setelah alat dan bahan tersedia, kita akan membuat larutan NaOH dengan mencampurkan soda api dan juga air suling. Setelah itu, kita membuat larutan yang kedua, yaitu campuran minyak sawit, minyak zaitun, dan juga pewangi pakaian atau pewangi yang lain. Setelah itu, kita campurkan larutan minyak dengan larutan NaOH. Setelah tercampur dan kita aduk sampai dia menjadi homogen, maka siap untuk dicetak. Setelah itu, sabun kita tunggu setelah beberapa hari dan kemudian ketika dia telah menjadi padatan, siap untuk digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai ekonomi industri sabun. Kegunaan sabun pada industri yaitu bahan pembersih, surfaktan khusus untuk anti kuman di rumah sakit, pengemulsi pada kosmetik, flowing dan wetting agent untuk bahan kimia pertanian, dan digunakan pada proses pengolahan karet. Fungsi umum sabun dan deterjen yaitu sebagai penghilang minyak. Sabun sangat tinggi keuntungan bagi masyarakat, namun memiliki kerugian yaitu menghasilkan limbah yang berdampak pada lingkungan karena deterjen memiliki efek beracun dalam air. Deterjen akan menghancurkan lapisan eksternal lendir yang melindungi ikan dari bakteri dan parasit. Deterjen juga dapat menyebabkan kerusakan pada insang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nijar Wadana dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan manfaat sabun ramah lingkungan. Sabun ramah lingkungan dinilai baik untuk kesehatan manusia maupun kelestarian lingkungan. Cara membuatnya pun cukup mudah dan murah yang bisa Anda lakukan di rumah. Lalu bagaimana manfaat dari sabun ramah lingkungan itu sendiri? Beberapa orang merasakan sabun ini sangat baik untuk kulit kering. Bahan-bahan alami yang berasal dari minyak zaitun membuat kulit menjadi lembab. Kemudian manfaat lain dari sabun ramah lingkungan adalah kemampuannya untuk mengatasi jerawat punggung. Kandungannya pada sabun ini baik untuk jenis kulit yang sensitif. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk Fauji. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan keekonomisan dan ramah lingkungan. Menurut The Green Living Expert dikatakan bahwa sabun alami membuat kulit tetap terlindungi. Sabun alami tidak mengandung bahan kimia, sehingga tidak membuat kulit iritasi atau kemerahan, terutama bagi kulit yang sensitif. Bahkan bahan alam dalam sabun alami dapat memperbaiki kulit yang mengalami masalah tersebut. Sebaliknya, bahan kimia pada sabun biasanya bersifat merusak, terutama untuk kulit sensitif. Kita akan memulai praktikum. Pertama, kita melakukan step 1 yaitu membuat larutan NaOH dengan air insulin. Oke, step pertama, kita akan mencampurkan dengan perbandingan. Untuk membuat sabun kita butuh perbandingan 1:1. Jadi kita akan melarutkan sebanyak 10 sendok NaOH karena kita menggunakan 1000 ml minyak. Oke. Yuk, larutin. Ini buka. Iya, ini dulu buka. Berdua. Biar. Kalau pada panik sih. Kemana ini ke sini? Ke situ yang putih. Belum, tar dulu 10 sendok. Sendoknya? Ini nggak boleh kena tangan langsung. Ini nggak tahu. mangkoknya dipakai lagi nggak buat makan? Iya. Dipakai lah. Ya, Gak bisa lah. ini tuh bahaya sini. Yang ini. Buat cetakan juga berarti. Iya. Udah nggak apa-apa. Tapi nggak bisa masuk ke sini. Kan bisa dibersihin. gitu. Ya emang nggak bisa dibersihin. Enggak, maksudnya Bisa. bisa sih bisa. Tapi Cuma kan butuh agak susah. gimana gitu kalau buat makanan. Takutnya udah. Takutnya bereaksi. Ntar lambung kalian pada rusak lagi. Kok kali ya? Makan ya. Keluar dari dia. Tapi kecuali kalau yang ngebersihinnya bersih banget. Iya. Bola di puluh. Ya udah, habis ini kita bersihin. Pakai aromat. Ya udah ya. Yuk. Di sini Kan kita pakai ini, tetap pakai ini. Soalnya ini nggak bisa masuk ke sini. Coba sini awasin dulu, awasin dulu. Yuk, di sini lah. kita buka. Pulang lagi aja Pak. Nanti kita Ini kan. Jangan Yuk, ulang lagi yuk.
Atau kalau nggak dikat berarti diam dulu baru di lanjut. Mau kasih dicat juga. Kalau mau dikat. Ayo udah cut aja lah. Ya udah berarti diam dulu. Yuk. Ya. Pijar nggak masuk friend. Udah. Udah juga. Dua, tiga, Sedikit aja sampai di buatan. Udah. Udah. bisa di sini aku pikiran. Air larutannya setelah selesai, setelah itu kita akan membuat campuran minyaknya. Iya. Iya kan planningnya 1:1. Orang kita udah bikin 10. Ya. Setelah campuran minyaknya selesai, akan kita masukkan ke dalam larutan NaOH. Lagi sampai habis. Ini nggak boleh ditarik ke atas sampai habis, soalnya kalau misalkan itu dia kayak narik oksigen ke dalam. Kita menyiapkan es batu karena larutan ini sifatnya kan panas, jadi kita butuh es batu untuk menurunkan suhunya. Enggak. Itu di belakang perang. Di belakang gua pada alisnya. Yuk. Nah, jilatin lah. Sebelah situ yang adaan. Udah ya Allah, kok kelihatan nggak? Yaudah amat. Pink. Merah itu tuh. Ih, harusnya penasaran.